Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi rondona syahru syam bil barakati. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh allazi la nabiyya ba'dah. Allahumma fasalli wa sallim ala imamil abrar wal muqarribin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihil ansar wal muhajirin wa alaina ma'ahum birahmatika ya arhamar rahimin. Ma'asyiral muslimin wal muslimah rahimakumullah, dimanapun saudara-saudaraku berada, sampai pada hari ini bertepatan tanggal 28 Maret tahun 2023 Miladiah, atau memasuki malam ke-7 Ramadan. Bertepatan pada hari ini, hari yang ke-6 kita melaksanakan Saum Ramadan 1444 Hijriah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala masih memberikan kepada kita keberkahan, nikmat kesehatan, nikmat iman, takwa, menuju kepada apa yang kita inginkan dalam saum Ramadan ini. Tidak ada lain tujuan kita berpuasa, berhaus, berlapar di siang hari, hanya untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala, menuju pada ketakwaan iman Islam. Ma'asyiral muslimin wal muslimah rahimakumullah, mendapatkan hidayah bukanlah hal sulit bagi siapapun manusia. Yang paling utama pada prinsipnya, kita memahami eksistensi atau keberadaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Sang Pencipta langit dan bumi. Kita berpegang teguh pada prinsip berpikir positif terkait karya kebesaran Allah bagi seluruh unsur ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu hal yang pertama. Manusia tetap berpegang teguh pada prinsip berpikir positif terkait karya kebesaran seluruh unsur ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang kedua, manusia harus membedakan antara pencipta dengan ciptaan. Dengan demikian dirinya telah melandasi pengakuan bahwa pencipta tetaplah pencipta, sedangkan ciptaan hanyalah karya cipta dari sang pencipta. Dan yang ketiga, menelusuri pencarian fakta sejarah terkait sumber ajaran dari teori kitab. Sebab tanpa bukti kebenaran sejarah, maka segala sesuatu yang disebut teori ilmu pengetahuan akan sulit dipercaya, apalagi dipertahankan sebagai kebenaran hakiki. Dari ketiga kriteria yang dimaksudkan dapat kita persempit maknanya sebagai berikut. Manusia harus berpikir positif, ikhwal meyakini segala sesuatu, termasuk keyakinan agama yang dianutnya. Manusia harus memiliki pendirian yang kuat, artinya tegas dalam pengakuan sebagai makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala Rabbul Alamin. Dan di sisi yang lain, manusia harus sadar bahwa dirinya harus bersandar pada fakta sejarah jika ingin meraih kebenaran, sebab kebenaran bersumber dari sejarah. Tanpa memahami sejarah, mustahil kita akan menemukan kebenaran, dan tanpa kebenaran mustahil ada ilmu pengetahuan. Sering saya sampaikan dalam sebuah dialog, bahkan pun ceramah di masjid-masjid, saya mengatakan no history, no truths, no truths, no theory, no theory, no science. Artinya tidak ada sejarah maka tidak ada kebenaran. Tidak ada kebenaran, tak mungkin, mustahil terbentuk teori. Dan tidak ada teori, pasti mustahil adanya ilmu pengetahuan. Ma'asyiral muslimin wal muslimah rahimakumullah, ketika manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sesungguhnya Allah telah mengaruniakan akal budi, akal kepada manusia untuk berpikir positif, bahwa manusia itu hidup dengan menggunakan cara berpikir akal yang sehat. Perbedaan antara manusia dengan hewan itu bedanya hanya tipis. Kelakuannya, bahkan manusia sudah melampaui daripada seluruh binatang yang ada di dunia ini. Binatang yang paling buas pun manusia lebih buas daripada binatang. Oleh sebab itu, akal ini yang membedakan antara eksistensi keberadaan manusia dimaksud dengan hewan atau binatang. Ketika manusia diciptakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah mengaruniakan nikmat khusus kepada manusia, yakni akal budi, berpikir positif. Artinya akal manusia mampu memahami dan mengamalkan perintah Allah serta menjauhkan diri dari larangannya.
Di sisi yang lain, pikiran positif yang dimiliki manusia tentu mampu menyadarkannya untuk mengakui bahwa dia hanyalah ciptaan Allah, bukanlah pencipta. Artinya, manusia harus mengakui, menyadarkan dirinya sendiri untuk mengakui bahwa dia hanyalah ciptaan Allah. Dan dari pikiran positif inilah, maka manusia mampu berperilaku sekaligus merekam kenyataan hidup sekitarnya tanpa ada kesalahan. Inilah yang disebut kebenaran hakiki atau fakta sejarah. Dari pertalian ketiga kriteria tersebut yang saya sampaikan tadi, bahwa amat sangat jelas bukti sebuah kebenaran harus dilandasi oleh proses penalaran akal sehat manusia. Bukan bukti argumentasi mulut ke mulut. Apa alasannya? Alasannya karena tidak sedikit manusia membangun ilmu pengetahuan, tidak jelas kebenarannya. Lalu penyimpangan ilmu dimaksud terbaca oleh akal sehat karena tidak rasional, atau dalam istilah kita irasional, tidak masuk akal. Sebagai contoh panduan dogmatika yang pernah saya pelajari dulu, Kristen, yang menghadirkan kontroversi wajah dan postur tubuh Yesus. Ini hal yang sangat sepele, hal yang sangat mudah sekali mereka sangkali. Tapi kenyataannya selalu ada hadir dalam setiap dogmatika, bahkan dalam keyakinan agama saya yang lama, agama Kristen. Apakah benar gambar atau foto itu adalah wajah dan postur tubuh Nabi Isa alaihissalam? Ini Nabi Isa adalah Nabi yang diakui umat Islam sebagai Nabi yang ke-25 untuk menyampaikan berita tentang hadirnya Nabi kita tercinta Rasulullah Muhammad SAW. Oleh karena itu jamaah, untuk mendapati jawaban yang benar dan jangan berharap jawaban dari umat Kristen. Artinya, untuk mendapati jawaban yang benar, jangan berharap jawaban dari umat Kristen, sebab mereka akan menjawab iya walaupun akal sehat mereka menolak jawaban itu. Inilah penyangkalan-penyangkalan yang sering mereka sampaikan, bahwa mereka beriman dalam satu dogma yang pernah saya pelajari dulu. Kami tidak beriman kepada manusia Yesus, tapi kami beriman kepada ketuhanan yang ada di dalam diri manusia Yesus. Ini sudah membudaya, mendarah daging dalam keyakinan mereka untuk menyangkal. Jawaban atas pertanyaan itu ialah bahwa gambar atau foto Yesus pastilah bukan fisik Nabi Isa alaihissalam. Kita akan menjawab bahwa jawaban atas pertanyaan itu ialah bahwa gambar atau foto Yesus itu pastilah bukan Nabi Isa alaihissalam. Siapapun pasti tidak setuju mengakui jika gambar atau foto Yesus itu adalah Nabi Isa alaihissalam. Orang Kristen pun dengan logika positif pasti tidak akan mengakui jika gambar atau foto Yesus itu adalah fisik Nabi Isa alaihissalam yang sebenarnya. Ini menuntut akal budi kita, pemikiran sehat kita, nilai positif yang diamanahkan Allah dalam diri kita untuk selalu berpikir positif. Adapun persoalan umat Kristen malu mengakuinya, kita mesti memaklumi karena virus dogmatika ketuhanan Yesus Kristus telah terlanjur bersarang di dada mereka. Namun pastinya ma'asyiral muslimin wal muslimah, akal sehat mereka menolak pengakuan itu. Disinilah kita bisa melihat secara terang benderang bahwa akal sehat manusia merupakan salah satu fasilitas tubuh manusia yang mampu membaca kebohongan yang bersembunyi di balik fakta sejarah menurut perhitungan logika yang tidak tepat kebenarannya, baik dalam perhitungan angka-angka atau tahun peristiwa, kejelasan bahasa asli Bible Kristen, kisah hidup para nabi, hingga nabi naik pangkat menjadi Tuhan Kristen. Semua argumen Kristen tidak perlu didebat dengan dalil ayat suci Quran, cukuplah dengan akal sehat kita. Karena Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita akal untuk berpikir. Satu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya oleh Ammar bin Ka'ab Abu Hurairah, "Ya Rasulullah, man a'lamun nasi, man a'budun nasi, man afdalun nas?" Mereka bertanya dengan 3 pertanyaan, "Ya Rasulullah, man a'lamun nas, man a'budun nasi, man afdalun nas?" Ya Rasulullah, siapakah orang yang berilmu? Artinya orang yang mempunyai intelektual di atas rata-rata, orang yang cerdas. Man a'lamun nasi. Dan yang kedua mereka bertanya, "Ya Rasulullah, man a'budun nas?" Siapakah orang yang ahli ibadah? Dan yang ketiga mereka bertanya, "Ya Rasulullah, man afdalun nas?" Siapakah orang yang dianggap penting, pejabat, orang yang paling istimewa? Man a'lamun nasi, man a'budun nasi, man afdalun nasi, orang yang paling utama,
Orang yang paling utama itu adalah kategori orang-orang yang diberi gelar masyarakat di dalam kompleksitas kehidupan sosial, orang-orang yang bertitel, orang-orang yang berpangkat, orang yang mempunyai kedudukan istimewa dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara. Dan pertanyaan ketiga sahabat ini Rasulullah hanya mengkanter dengan satu jawaban, al-aqilu, orang yang berakal. Sembari beliau mengatakan, ketahuilah bahwa manusia, kata Rasulullah SAW, diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di antara susunan malaikat yang berakal tanpa syahwat dan binatang yang bersyahwat tanpa akal. Apabila manusia telah melakukan perbuatan yang melampaui akal sehatnya, maka nilai kehormatan manusia itu lebih tinggi daripada binatang. Dan apabila akal manusia, logika positif manusia mampu mengalahkan keburukan sifatnya, maka manusia lebih mulia daripada malaikat. Tetapi sesungguhnya kata Rasulullah SAW, malaikat lebih dekat dibanding manusia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini menunjukkan bahwa firman Allah Subhanahu wa Ta'ala telah jelas kehidupan kita manusia tidak ada lebihnya sebenarnya dengan hewan. Ketika logika kita tinggalkan, kemampuan berpikir sehat kita hilangkan, akal budi kita buang, dan kita tidak mau menggunakan, maka sulit bagi kita untuk mendapatkan jalan terang, jalan yang lurus, jalan yang benar, menuju kepada petunjuk hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah sebabnya berulang-ulang kami selalu katakan bahwa apa yang kami dapati dalam hidup ini tidak ada yang dapat dipertahankan di dunia yang busuk dan kotor ini, dunia yang fana ini, kecuali kita beriman kepada Islam, kita beriman kepada Al-Quran, kita beriman kepada Sang Pencipta langit dan bumi, Rabbul Alamin, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita menggunakan, memakai kalimat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena Nabi kita berkewarga negaraan Arab. Nabi kita dilahirkan di kota Makkah. Nabi kita adalah berkewarganegaraan Saudi Arabia, orang Arab. Andaikan Nabi kita orang Manado, andaikan Nabi kita orang Indonesia, andaikan Nabi kita orang Jawa, andaikan Nabi kita orang Sumatera, andaikan Nabi kita orang Kalimantan, maka bahasa daerah itulah yang akan kita gunakan. Kalau Nabi kita dari Jerman, kita pasti berbahasa Jerman. Nabi kita dari Belanda, pasti kita berbahasa Dutch, Belanda. Nabi kita dari Amerika, dari Inggris, kita menggunakan bahasa Inggris. Tapi sayang, seribu sayang, Nabi terakhir yang diutus Allah Subhanahu wa Ta'ala berkewarganegaraan Arab. Allah Subhanahu wa Ta'ala menunjukkan Al-Ali di tempat yang maha tinggi. Allah Subhanahu wa Ta'ala pencipta langit dan bumi. Inilah motivasi yang keenam atau malam ke-7 Ramadan yang bisa kami sampaikan di hadapan hadirin jamaah. Walaupun berjauhan, kita selalu berdekatan di hati untuk selalu menuntun umat manusia ke jalan yang lurus. Apapun sanggahan mereka, qulil haq walau kana muron, katakan kebenaran itu walaupun pahit. Tidak apa-apa, manusia tidak menerima atau manusia menerimanya, tergantung dari pihak masing-masing. Manusia dalam kehidupannya selalu menggunakan akal untuk berpikir. Berpikir tidak hanya mencari makan dan minum, berpikir bagaimana kita melaksanakan, melanjutkan kehidupan ini, tidak hanya di dunia, sampai di akhirat nanti. Barakallah, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.